Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwwata illa billah. Kita melanjutkan pembacaan kitab Kifayatul Ahyar tentang fikih puasa. Kali ini berkenaan tentang sahur atau mengakhirkan sahur. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma istihbabu ta'khiris suhur. Adapun sunnah-sunnah mentakhirkan sahur. Suhur dengan sahur beda ya. Kalau suhur itu berkenaan dengan makan sahurnya. Kalau sahur pakai sa berbaris fathah itu artinya adalah waktunya. Maka kalau suhur itu adalah makan sahurnya. Tapi yang tepat di sini adalah suhur ya. Wa amma istihbabu ta'khiris suhur, adapun kesunahan mengakhirkan sahur, fa fil hadithi, ada di dalamnya hadis, inna ta'khiras suhuri min sunanil mursalina. Sesungguhnya mentakhirkan sahur tersebut ya bagian daripada sunnah-sunnah daripada para rasul. Rawahu Ibnu Hibban fi sahihihi. Wa fil hadithi aidan, di dalam hadis yang lain, annahu alaihi salatu wassalamu qala, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu berkata, la tazalu ummati bi khairin ma ajjalul fitra wa akharus suhura. Senantiasa umatku dalam kebaikan. Nah, senantiasa umatku itu di dalam kebaikan. Ma'ajjalul fitra, selama kapan? Selama mereka itu menyegerakan berbuka. Ma'ajjalul fitra, selama mereka itu menyegerakan berbuka puasa. Wa akharus suhura, dan mereka itu mengakhirkan sahur. Jadi sunnah ya. Sunnah yang pertemuan yang lalu telah kita bahas bahwa disunahkan untuk menyegerakan untuk berbuka, dan sahur itu disunahkan untuk mengakhirkan. Nah, kapan waktu sahur itu? Bukan waktu imsak. Waktu sahur itu kurang lebih adalah 50 ayat menjelang waktu azan subuh. Kurang lebih 15 sampai 20 menit itu adalah waktu yang paling bagus untuk menunaikan ibadah sahur. Warahul Imamu Ahmad bin fi musnadihi, ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya. Wali anna fit ta'khiri hikmatun masyru'iyyatuhu. Sesungguhnya mentakhirkan sahur tersebut ada hikmah yang amat sangat banyak sekali tentunya, yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Salah satu hikmahnya adalah at-taqwa 'alal ibadah, yaitu ya di sini ada takwa. Takwa itu mengikuti sunnah-sunnah para rasulnya Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah kepada Allah, yaitu dalam mengakhirkan waktu sahur. Wa'lam anna istihbabas suhuri mujma'un alaihi. Sesungguhnya sunnah sahur tersebut ya mujma'un alaihi, telah disepakati oleh para ulama. Jadi sunnah sahur itu telah disepakati oleh para ulama. Wa yahsulu biqalilil akli wabil ma'i. Walaupun kita hanya makan minum hanya sedikit saja. Kalau makan minum sedikit saja, maka kita sudah mendapatkan sahur tersebut ya. Dalam hadis itu fafi sahih Ibnu Hibban, ya, dalam sahih Ibnu Hibban dijelaskan, tasahharu walau bijur'ati ma'in, ya, sahurlah kalian, makanlah kalian ya walaupun dengan seteguk air. Jadi walaupun hanya seteguk air, walaupun dengan sebutir nasi, maka sahurlah.
Ya, dalam hadis yang lain itu adalah tasaharu fa innas suhura barakah. Ya, makan sahurlah kalian, sesungguhnya makan sahur yang kalian makan di waktu sahur itu adalah mengandung keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini dijelasin ya dalam Sahih Ibnu Hibban, sahurlah kalian walaupun dengan sedegu air. Jadi waktu sahur bangkit bangun, walaupun hanya beberapa detik lagi orang mau azan begitu ya. Setidaknya kita bisa minum air walaupun hanya satu deguk saja. Wa dzakara dzalika an-Nawawi fi syarh al-Muhadzab. Demikian Imam An-Nawawi rahimahullahu taala menyebutkan di dalam syarah Muhadzabnya. Jadi Imam Nawawi itu memiliki kitab yang sangat bagus sekali ya, yaitu syarah Muhadzab. Wa yadkhulu waqtu suhuri bi nisfil lail. Kapan masuknya waktu sahur itu? Masuknya waktu sahur itu dimulai dari pertengahan malam. Nah, menentukan pertengahan malam itu gampang sekali, yaitu waktu awal malam adalah waktu maghrib. Awal malam adalah waktu maghrib dan akhir malam itu adalah waktu azan subuh. Nah, di tengah-tengahnya itu adalah setengah malam, binisfil lail. Jadi waktu sahur itu bukan jam 10 malam. Waktu sahur itu bukan jam 11 malam, enggak. Tetapi waktu sahur itu adalah ya kira dibagi saja di awal maghrib, dibagi dua dengan akhir malam, yaitu waktu subuh. Nah, itulah waktu sahur tersebut. Mulainya dari sana begitu. Zakarahu Ar-Rafi'i fi akhir kitabil iman. Jadi Imam Ar-Rafi'i juga telah menyebutkan di dalam kitabnya, kitab iman. Wa'alam anna as-sa'ima yata'akkadu fi haqqihi sawna lisanihi anil kadhibi wal ghibati wa ghairi dhalika minal umur al-muharramah. Jadi Imam Al-Hasni rahimahullah ta'ala menyebutkan ini perkara tentang menahan diri kita dari perkataan-perkataan yang dapat merusak ibadah puasa. Ketahuilah, kata beliau, anna as-sa'ima, bahwasanya orang yang berpuasa yata'akkadu seyogyanya dia itu benar-benar meyakinkan, menguatkan fi haqqi secara benar, ya, benar-benar mengkonfirmasikan, kurang lebih begitulah ya, sauna lisanihi, untuk menjaga lisannya anil kadhibi, daripada perkataan dusta. Jadi nggak boleh bohong. Ketika kita berpuasa nggak boleh bohong. Kapan boleh bohong? Malamnya boleh. Ya, tetap nggak boleh juga. Ya, 24 jam itu adalah dalam satu bulan itu kita berarti nggak boleh bohong ya. Baik dalam keadaan berpuasa ataupun tidak dalam keadaan berpuasa. Hari biasa aja kita nggak boleh berbohong begitu ya. Apalagi ketika kita di bulan Ramadan. Nggak boleh jaga lisan kita dari perkataan bohong. Wal ghibah, dan menceritakan keburukan orang lain, wa ghairi dzalika, ya, dan selain daripada itu ya, namimah, adu domba, sumpah palsu dan lain-lainnya tidak diperkenankan. Ini berarti bahwa mulut kita, lisan kita mesti kita jaga ketika kita berpuasa pada bulan Ramadan. Minal umuril muharramah, dari urusan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita berpuasa. Apa dalilnya? Dalam Sahih Bukhari dijelaskan, "Man lam yada' qaula az-zuri wal 'amala bihi falaysa lillahi hajatun fi ay yada'a ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan zur, ya, sumpah palsu, perkataan bohong, sumpah palsu, kemudian apa kata Allah, wal amal, ya, mengerjakan sesuatu yang sumpah palsu tersebut, ya, melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk tersebut, falaisa lillahi hajah, maka Allah tidak butuh kepadanya, ya, fi ayyada ta'ama wa syarabahu, Allah enggak butuh
walaupun dia dalam keadaan puasa pun sekalipun dia tidak meninggalkan perkataan bohongnya, sumpah palsunya, dia dapat merusak puasanya. Allah nggak butuh semuanya itu. Yes. Kenapa? Karena dia tidak meninggalkan perkataan-perkataan bohong, dusta dan lain-lainnya. Ya, maka Allah nggak punya hajat kepada mereka. Wa fil hadisi, dalam sebuah hadis yang lain, rubba sa'imin laisa lahu min siyamihi ilal ju'ah. Ya, betapa banyak orang-orang yang berpuasa, laisa lahu, tidak ada lahu baginya orang berpuasa, min siyamihi, daripada puasanya, ilal ju'ah, ya, kecuali dia hanya mendapatkan rasa lapar saja. Ya, enggak dia enggak dapat apapun kecuali dia hanya mendapatkan rasa lapar saja yang dia dapatkan. Ya, rasa haus saja yang dia dapatkan. Kenapa? Karena dia tidak meninggalkan perbuatan-perbuatan yang lawun, ya, perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Nah, kemudian warubba qaimin, betapa banyak orang-orang yang melakukan qiyamul lail, ya, salat tarawih pada malam harinya, laisa lahu min qiyamihi, ya, dia melaksanakan qiyamul lail, tarawih, tahajud dan lainnya, yang dia dapatkan yang illa sahar, kecuali yang dia dapatkan adalah hanya begadang saja, hanya letih saja yang dia dapatkan. Rawal Hakim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Hakim. Wa qala innahu ala syartil Bukhari, dan Imam Bukhari, ya, telah menurut Imam Bukhari, hadis ini adalah Imam Bukhari telah memberikan telah mensahihkan hadis ini, ya. Wali annal kalam al hujr, sesungguhnya perkataan hujr itu, ya, perkataan yang jelek itu, maksudnya adalah al fuhsh, yaitu perkataan kotor, perkataan hina, perkataan caci maki, sumpah serapah. Perkataan demikian itu adalah yuhbitus sawab, dapat menghilangkan pahala-pahala kita, dapat menghapuskan dosa-dosa, menghapuskan pahala-pahala kita, ya, menolak amalan kita. Kenapa? Karena kita tidak meninggalkan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita berpuasa. Perbuatan apa itu? Yang tadi disebutkan oleh muallif, yaitu tidak menjaga lisannya dari ghibah, gunjing, berbohong dan lain-lainnya. Waqad sarraha bidzarikal Mawardi warruyani, begitu juga yang telah disampaikan, ya, jelaskan oleh Imam Al-Mawardi dan Imam Ar-Ruyani. Wallahu taala alam bisawab. Insyaallah besok kita lanjutkan, ya, tentang hal-hal yang ditimpakan kepada orang-orang yang berbuat zalim, ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan pahala kepada mereka. Wallahu taala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.